Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini. Sebelum kita mulai, aku mau ngasih pep talk dulu nih buat kamu biar kamu sadar ya. Ada penonton aku ya, Sagittarius nih. Dia melihat dirinya di bawah kualitas dia yang sesungguhnya gitu. Jadi sebenarnya kamu bisa 100 nih, contoh aja kamu bisa 100 tapi kamu melihat diri kamu cuma 70, 60, 80 kayak di bawah kualitas kamu sesungguhnya. Nah, kamu perlu merubah dialog yang kamu katakan kepada diri kamu gitu. Kalau misalnya gini, apapun yang kamu ulang-ulang kamu katakan kepada diri kamu itu jadi self fulfilling prophecy ya. Jadi kalau misalnya kamu sering ngomong, aduh gue ceroboh banget, aduh gue jelek banget, aduh gue payah banget, aduh gue culun banget nih dalam soal percintaan. Nah, kalau kamu terus ngulang-ngulang hal-hal seperti itu, malah jadi itu faktanya gitu. Tapi coba kamu ganti dialog yang kamu katakan kepada diri kamu ya. Apalagi sebenarnya kamu memang berkualitas gitu. Tapi kamu melihat diri kamu di bawah kualitas diri kamu itu. Nih, kamu harus ganti misalnya gue percaya diri, gue hebat, gue bisa, gue tangguh gitu. Gue pantas bahagia, gue pantas dapat pasangan yang gue mau. Nah, itu hal yang harus kamu perhatikan. Lalu yang kedua, belajar nyaman kalau dipuji orang untuk misalnya apapun gitu yang ada pada diri kamu gitu ya. Misalnya kerja lo bagus, lo cakep, gue nyaman sama lo, kayak hal-hal seperti itu. Kalau kamu dipuji, belajar terima gitu. Kayak aku pernah ngomong ini sama Virgo ya, aku curiga kamu punya placement Virgo di natal chart kamu atau enggak. Yang jelas ini yang harus kamu ubah gitu dari mindset kamu. Mungkin bukan buat semuanya tapi ada yang perlu mendengar ini ya. Oke, baru kita bahas nih readingnya. Yang pertama, resource. Oracle kamu yang pertama itu rumah kedua. Rumah kedua itu berhubungan dengan apa ya yang kamu hasilkan, sumber daya yang kamu punya, terus juga value apa yang kamu value. Terus ini signifikan juga untuk keuangan dan finansial gitu. Terus aku melihat ini sebagai transformasi yang signifikan. Gini, pada keuangan, finansial, sumber daya kamu, aset kamu ya. Terus juga mungkin setelah dengar aku pep talk tadi ya, juga ada yang berubah gitu. Cara kamu memvalue diri kamu. Jadi itu juga akan membawa perubahan signifikan buat kamu di bulan Juni. Kenapa aku bilang ada perubahan yang signifikan? Kita bahas oracle yang warna hitam tuh yang di atas. Itu ada gambar ular sama gambar stork, itu kayak burung bangau gitu. Ular itu pertama biasanya aku mengartikan itu sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang tricky. Bisa jadi tricky ya tadi karena ada cara berpikir yang tricky gitu. Sebenarnya cara berpikir itu nggak bagus buat kamu, untuk kemajuan kamu, untuk perkembangan kamu, untuk kamu dapat apa yang kamu mau, itu nggak bagus. Ya, terus itu harus berubah. Nah, ular itu juga merepresentasikan transformasi karena apa? Dia tuh selalu berganti kulit. Sama kayak kamu harus mengganti kulit dalam tanda petik di versi diri kamu yang lama gitu. Kamu perlu bertransformasi. Selain ada transformasi yang signifikan dalam konteks pekerjaan, finansial, sumber daya gitu, dan value tadi yang berhubungan dengan value. Terus stork itu juga kayak berpindah musim karena burung itu kan suka berpindah tempat ya ketika berpindah musim. Jadi kayak ada musim hidup yang berganti, ada fase yang kamu tinggalkan, mungkin cara berpikir kamu yang lama, dunia kamu yang lama, berpindah tempat juga signifikan dalam artian pindah rumah, pindah tempat kerja, pindah lokasi, misal pindah pulau, pindah negara untuk traveling, untuk bekerja ataupun untuk pendidikan. Lalu moon ini berbicara inspirasi, kreativitas, kamu punya ide-ide baru, kamu lakukan gitu, kamu aplikasikan, dapat inspirasi, dapat aha momen, pencerahan. Terus juga mungkin ada hal-hal yang tadinya tidak terlihat jelas, sekarang terlihat jelas. Lalu ada tema tentang reputasi gitu. Karena itu tadi ya, sebenarnya kamu punya reputasi bagus, itu kualitas yang bagus, tapi kamu nggak menilai diri kamu sebagai orang yang berkualitas. Aku mendapatkan efek seperti itu sih. Oke, mari kita lanjut ke blessing kamu. Nah, di sini Seven of Wands itu jadi posisi blessing. Sebenarnya Seven of Wands itu temanya kompetitif gitu ya, kompetisi, terus juga berjuang, bisa juga kadang bisa bertema argumen. Tapi aku melihat gini, apapun yang sudah kamu perjuangkan selama ini, entah itu mimpi kamu, entah itu ada hal-hal tertentu yang kamu jaga, hubungan kamu, atau kayak kamu berjuang mendapatkan hati seseorang, atau kamu berjuang untuk punya dream life kamu. Nah, ini posisinya ada di blessing kamu. Artinya apapun yang kamu perjuangkan, kayak progresnya tuh semakin bagus gitu, semakin mendekati output yang kamu mau, atau bahkan udah mendapat output yang kamu mau. Kalau kamu berjuang untuk kehidupan romantis kamu gitu, misalnya mendapatkan hati seseorang, misalnya kamu di tahun 2024 ini mau ketemu hubungan yang serius, kamu semakin dekat ke arah situ. Juga apapun yang kamu jaga selama ini, outputnya akan apa ya, kayak misalnya aku mendapatkan tema juga gini, ada sesuatu hal misalnya bukan konflik, problem yang kamu hadapin bersama keluarga kamu, dan itu juga aku melihat kayak ada solusi, ada progres, ada support yang kamu butuhkan datang di realita kamu.
Terus berbicara juga gini, karena King of Wands ini jadi tema besar kamu ya, ini adalah energi orang yang passion sama apa yang dia kerjakan, dia membangun karir dari bawah, dia nggak tiba-tiba jadi king, tapi dia berjuang dari fase terbawah Wands ya. Wands itu energi pekerjaan dan kreativitas. Lalu gini, mungkin sebagian dari kamu kayak punya side hustle, punya proyek sampingan di mana kamu kamu kayak mengusahakan untuk membangun passion kamu itu jadi sesuatu. Kalau misalnya selama ini pekerjaan kamu atau karir kamu itu hanya misalnya untuk kebutuhan finansial aja, tapi di part lain yang kamu juga kembangkan itu jadi sesuatu gitu. Aku mendapatkan vibe-nya seperti itu. Oke. Selain ada sesuatu yang magnetik dalam artian energi King sama Queen of Wands itu aku lihat ada sesuatu yang magnetik, ada sesuatu yang charming gitu. Jadi energi charmingnya kamu, magnetismenya kamu itu bisa narik sesuatu, misalnya potensial hubungan romantis, misalnya attract hal yang mau kamu manifest di dunia realita kamu. Oke, lihat begitu banyak hal indah yang mau datang di dunia realita kamu. Cuman itu tadi ya yang aku kasih tahu di awal, itu yang perlu berubah. Itu PR kamu mulai dari kamu denger reading ini sampai kamu bisa mentransformasi cara berpikir kamu. Lalu yang berikutnya, ini menarik. Two of Cups jadi tantangan kamu gitu. Apa sebagian gini ya, sebagian yang sudah punya pasangan gitu, apa hubungannya lagi tergoncang, apalagi fase transisi, lagi ada sesuatu. Nah, sebagian lagi memang para single nih yang lagi mempersiapkan untuk ketemu seseorang. Two of Cups ini kan sebenarnya kartu union, cuman posisinya ada di tantangan gitu. Sebagian kayak aku mendapatkan ada sesuatu hal kayak hubungan yang lagi ada sesuatu problem misalnya. Terus juga ada yang mungkin gak sabaran gitu, karena union itu kan kadang gak cuman berhubungan dengan hubungan romantis, misalnya union dengan realita yang kamu mau, union kamu dengan goals kamu. Oke, atau ini ada hubungan yang tidak seimbang, apapun konteksnya ya, entah romantis, entah pertemanan, entah hubungan kerja. Terus kamu berpikir, oke, setelah ini mau kemana gitu. Kalau gue nggak happy di sini, apakah gue mau memberi kesempatan, ataukah gue mulai berpikir untuk menyudahi, ngekat, memberi boundary, atau sekalian mencari sesuatu di tempat lain gitu ya. Yang berikutnya, di waktu yang akan datang, Queen of Cups. Queen of Cups ini kayak proses evolusi jiwa kamu sih, proses kematangan emosional kamu. Sebagian lagi ini kayak ada sesuatu hal yang kamu lewatin, itu membawa kamu ke dalam perjalanan spiritual, perjalanan kamu meregulasi emosi kamu, jadi versi diri kamu yang lebih dewasa, lebih bijak, lebih nurturing gitu. Nggak cuma diri kamu, tapi juga kamu punya energi nurturing untuk orang-orang di sekitar kamu, atau energi healing gitu. Dan kalau ada hal-hal yang kamu perlu pikirkan, ini waktunya kamu belajar dengerin intuisi kamu, belajar kamu dengerin hati kamu ya. Oke, kita lanjut dulu dengan oracle yang berikutnya. Ini cuman mengkonfirmasi apa yang tadi aku udah bahas di awal. Confidence is your key to success. Rasa percaya diri, confident, kepercayaan diri, kunci kamu menuju sukses. Kamu perlu merubah cara berpikir, dialog yang kamu katakan pada diri kamu, karena itu bisa jadi yang nutup jalan kamu untuk dapat yang kamu mau gitu. Karena kamu tuh melihat, yang tadi aku bilang di awal, kamu tuh melihat diri kamu di bawah kualitas diri kamu yang sesungguhnya gitu ya. Kayak rendah hati sama rendah diri itu beda ya, kamu harus tahu hal itu. Oke, yang lanjutnya adalah kayak aku mendapatkan gini, tema antara ada hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan untuk kamu tahu ke depannya kamu mau ngapain dengan situasi ini, atau ada pilihan, atau membuat keputusan tentang sesuatu hal. Itu skenario yang pertama dengan Two of Pentacles yang tadi gitu. Aku bilang kalau kamu bingung, kayak nggak tahu logik kamu tuh bilang apa, kamu belajar dengerin intuisi kamu. Terus juga kayak aku mendapatkan vibe sebagian lagi akan sibuk, karena itu tadi ada yang berekspansi, ada yang side projectnya going to the next level, jadi kamu menyeimbangkan banyak aspek. Tapi ini sibuk dalam artian fun dalam artian kamu excited dengan hidup kamu, inspirasi kamu, ide-ide kreatif kamu bisa aplikasikan, kamu kayak energi kehidupannya itu ada lagi gitu, atau bahkan mungkin lebih on fire lagi dengan ide kreatif atau inspirasi yang kamu dapatkan, kamu aplikasikan untuk membuat perbedaan di hidup kamu. Terus dengan Ten of Swords jadi penutup reading kamu, kayak tadi ya, ada sesuatu hal yang kamu hadapin bersama dengan keluarga kamu. Kayak aku melihat ada solusi, ada progress, ada support. Lalu juga memang sebagian hubungan romantisnya atau hubungan rumah tangganya lagi di fase yang terguncang atau ada problem. Nah, ini sesuatu yang kamu perlu aware. Kalau ada sesuatu kamu yang resonate gitu, sesuatu yang mengguncang hubungan romantis kamu atau rumah tangga kamu harus bisa mengevaluasi gini.
Apakah ini sesuatu yang berulang-ulang? Apakah ini masih bisa diselesaikan atau masih bisa diperjuangkan? Tadi ya, karena tadi di awal tuh ada tema tentang sesuatu yang kamu jaga atau kamu perjuangkan gitu. Oke, ini sebuah bahan masukan aja sih, karena aku selalu bilang, gimana pun ini hidup kamu, kamu yang paling tahu rasanya, kamu yang jalanin, cuman kamu renungkan aja apa yang aku bilang. Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.